Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmadani dari program studi Agroekoteknologi yang sedang mengikuti program magang berdampak di PTBC International Tbk yang bertempatan di Farm Karangploso. Di bawah bimbingan Bapak Afifuddin Latif Adirejo dan bimbingan lapang Bapak Budi Santoso, kegiatan saya di Farm Karangploso PTBC International Tbk berfokus pada 4 jenis crop, yaitu semangka, tomat, kacang panjang, dan melon. Yuk ikutin keseruannya. Selama kurang lebih 5 bulan, saya mengikuti program magang berdampak di PTBC International Tbk. Saya mendapat kesempatan belajar secara langsung bagaimana benih diproduksi. Kegiatan diawali dengan pembelajaran di kelas, dilanjutkan factory tour, kemudian melihat proses kerja di setiap departemen, mulai dari produksi, processing, quality control, laboratorium, hingga research and development. Dari sini saya mulai memahami bahwa menghasilkan benih berkualitas membutuhkan proses yang panjang dan saling berkaitan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan di Farm Research and Development Karangploso. Di sini saya tidak hanya melihat prosesnya, tapi juga ikut terlibat secara langsung, mulai dari persiapan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen hingga pengolahan benih. Namun, dari seluruh rangkaian kegiatan di Farm Karangploso, khususnya hortikultura, ada satu tahapan yang menjadi inti dari produksi benih, yaitu proses polinasi. Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak kalian melihat lebih dekat bagaimana proses polinasi dilakukan pada salah satu tanaman hortikultura, yaitu melon. Sebelum mulai, yuk kita kenalan dulu dengan bunganya. Yang pertama adalah bunga jantan. Bunga ini berfungsi sebagai sumber serbuk sari atau polen yang nantinya akan dipolinasi ke bunga betina. Sedangkan ini adalah bunga betina. Cara paling mudah mengenalinya adalah adanya bakal buah kecil di bagian bawah bunga. Nah, bakal buah inilah yang nantinya akan berkembang menjadi buah melon apabila proses penyemburukannya berhasil. Selanjutnya, ini adalah bunga betina yang siap dikastrasi. Kastrasi dilakukan dengan membuang bagian benang sari pada bunga betina agar tidak terjadi penyemburukan sendiri. Dengan cara ini, proses persilangan dapat berlangsung secara terkontrol sehingga kemurnian genetik benih tetap terjaga. Di sisi lain, kita juga sudah menyiapkan bunga jantan yang telah diperam. Pemeraman dilakukan untuk menjaga viabilitas serbuk sari, sehingga saat proses polinasi berlangsung, polen berada dalam kondisi yang optimal dan memiliki peluang besar untuk menghasilkan persilangan yang berhasil. Nah, sekarang masuk ke tahap utamanya. Serbuk sari dari bunga jantan dipindahkan secara perlahan ke kepala putik bunga betina. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena keberhasilan satu kali sentuhan dapat menentukan terbentuk atau tidaknya benih yang diharapkan. Setelah proses penyerbukan selesai, bunga kembali ditutup dan diikat menggunakan tali untuk mencegah masuknya serbuk sari dari bunga lain. Selanjutnya, bunga diberi label sebagai identitas persilangan agar setiap hasil dapat ditelusuri mulai dari proses polinasi hingga panen. Kelihatannya sederhana ya, padahal setiap bunga harus diperlakukan dengan penuh ketelitian, mulai dari menentukan waktu yang tepat, memilih bunga yang siap dipolinasi, hingga memastikan tidak terjadi kontaminasi selama proses berlangsung. Semua tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan benih dengan mutu genetik yang tetap terjaga.
Dan inilah yang membuat saya semakin memahami bahwa tujuan utama produksi benih bukan sekedar menghasilkan buah melon saja, tapi menghasilkan benih unggul yang nantinya mampu tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas di tangan para petani.